Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Polres Banggai menangkap 18 pelaku narkoba dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Ratusan warga menyerbu operasi pasar LPG yang langka. Ratusan personil SAR melakukan simulasi penyelamatan kecelakaan di jurang. Bapak Rehan, kemudian Bapak Reza. Sebanyak 150 personil Sentra Komunikasi Mitra Polri Sulawesi Tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Minggu pagi. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan personil SAR dalam melakukan penyelamatan korban kecelakaan. Medical First Responder dan Vertical Rescue menjadi poin diklat tersebut. Skenario simulasi dilakukan seolah terjadi kecelakaan di sebuah jurang tinggi. Kondisi korban yang membutuhkan pertolongan cepat memungkinkan evakuasi dengan vertical rescue. Setelah mendapatkan informasi, tim Senkom Mitra Polri Sulteng melakukan koordinasi dengan tim SAR dan membentuk tim evakuasi gabungan. Tim kemudian menuju lokasi dengan 1 unit ambulans disiapkan. Petugas kemudian dengan teknik rappelling turun pertama membuka jalan di medan vertikal. Tim selanjutnya bersama korban kemudian menyusul menggunakan teknik tandem. Setelah berhasil dievakuasi, korban kemudian ditandu menuju ambulans dan kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tim kemudian melakukan pengarahan dan penutupan operasi. Dengan adanya latihan ini, anggota Senkom Mitra Polri Provinsi Sulawesi Tengah itu benar-benar mendapatkan keahlian skill untuk menolong korban, di mana wilayah kita ini Sulawesi Tengah sangat rawan bencana, dan sebagaimana yang kita ketahui terutama di Kota Palu dan sekitarnya ini banyak bencana, sehingga nanti ketika ada bencana atau korban yang ini juga tidak kita harapkan, kita bisa bergerak dan semakin banyak yang punya keahlian akan semakin yang kita harapkan bisa menolong bersama. Diklat pencarian dan pertolongan sengaja digelar untuk meningkatkan potensi SAR. Senkom Mitra Polri Sulawesi Tengah dianggap menjadi salah satu potensi SAR yang perlu meningkatkan keahlian terkait pertolongan. Apalagi Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah dengan kategori rawan kecelakaan dan bencana. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Puluhan aktivis yang menamakan diri Koalisi Fraksi Bersih-Bersih menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Mereka menolak aktivitas pembangkit listrik tenaga uap di kawasan industri di Sulawesi Tengah. Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi di seluruh kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah, serta mendesak penghentian PLTU Kaptif. Aktivitas PLTU Kaptif dianggap memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar kawasan industri. PLTU Kaptif yang menyuplai listrik ke smelter nikel dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, mulai dari polusi udara hingga kerusakan ekologis. Kami mendesak dan pemerintah pusat maupun daerah pertama untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah karena dampak yang diberikan. Yang kedua adalah melakukan penghentian penggunaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU captive di wilayah kawasan industri atau yang sering kita dengar dengan PLTU captive. Kenapa ini penting untuk dihentikan, penting untuk dievaluasi karena dampak dari PLTU ini cukup luar biasa, terkhususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah kawasan industri. Contoh di wilayah Morowali misalnya
akibat PLTU ini dampak yang ditimbulkan itu masyarakat harus kehilangan mata pencariannya sebagai nelayan karena limbah yang dibuang di wilayah itu. Nah, limbah fly ash yang kemudian juga dihasilkan dari PLTU ini juga berdampak pada masyarakat sekitar, itu mempengaruhi atap-atap rumah mereka, kropos dan lain sebagainya, bahkan debu itu sampai di ruang-ruang makan di wilayah itu, dan itu limbah yang sangat berbahaya. Selain menuntut pemerintah soal evaluasi terhadap aktivitas PLTU Kaptif di kawasan industri nikel, mereka juga mendesak pencabutan keputusan Presiden tahun 2023 nomor 122 tentang penggunaan energi baru dan terbarukan. Mereka menilai di dalamnya masih memungkinkan penggunaan PLTU Kaptif di kawasan industri. Data dari Global Energy Monitor menyebutkan jika selama tahun 2023 telah dibangun 53 unit pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan kapasitas 14,49 gigawatt. Sulawesi Tengah menjadi daerah yang terbesar dalam pembangunan PLTU batubara ini dengan kapasitas 5,24 gigawatt atau 36,16% dari total kapasitas yang dibangun. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah terus melakukan upaya pencegahan terhadap berkembangnya radikalisme dan terorisme di wilayah operasi Madagoraya. Selain itu, personil yang tergabung dalam Satuan Tugas Madagoraya ini memberikan perhatian kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Seperti yang dilakukan personil Satgas Madagoraya di wilayah Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Senin pagi. Mereka melakukan bedah rumah milik warga yang mengalami kelumpuhan dan kondisi rumah yang memprihatinkan. Polisi juga memberikan bantuan kursi roda kepada sang pemilik rumah yang bernama Nurdin. Pria berusia lebih 60 tahun itu pun tak kuasa menahan haru dan gembira. Ia berterima kasih kepada Polda Sulawesi Tengah dan Satgas Madagoraya yang telah membantu memperbaiki rumahnya yang sudah lama ditinggali bersama keluarganya dengan kondisi yang tak layak huni. Langkah Satgas Madagoraya tersebut mendapat respon positif dari tokoh masyarakat setempat. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi warga, khususnya dari kalangan warga kurang mampu. Kami selaku pemerintah sini sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan Bapak Kapolda pada masyarakat kami. Semoga bantuan Bapak Kapolda ini memberikan manfaat yang baik untuk warga kami dan akan berjalan sampai dengan masa-masa berikutnya. Sementara itu, Kepala Bagian Operasi Madagoraya, Komisaris Besar Polisi, Boy F. Samola, mengatakan bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kami melaksanakan kegiatan sosial berupa bantuan pembangunan rumah sederhana yang cukup layak untuk salah satu warga yang berada di Desa Beka ini atas nama Bapak Nurdin. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk sedikit kepedulian dari Polda Sulawesi Tengah, Satgas Madagoraya maupun teman-teman dari komunitas Bayangkara Tadulak Offroader untuk sedikit berbagi kepada Bapak Nurdin yang sejak tahun 2018 kemarin akibat tsunami mengalami kelumpuhan. Tugas Satgas Madagoraya di Kabupaten Sigi, selain untuk menjaga keamanan dari ancaman radikalisme dan terorisme, juga harus peka terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya di wilayah operasi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Setelah menunggu lama setahun, masyarakat Kota Palu akhirnya bisa menikmati kembali suasana lapangan Vatulemo. Lapangan yang letaknya di jantung Kota Palu ini resmi dibuka kembali setelah sempat mengalami revitalisasi. Peresmian lapangan Vatulemo bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Palu 27 September 2024. Setiap sore hari, lapangan Vatulemo kini ramai dikunjungi warga dan menjadi tempat santai favorit, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang tua.
Mereka menikmati suasana lapangan yang juga menjadi salah satu ikon kota Palu tersebut. Usai direvitalisasi, lapangan Vatulemo kini berubah drastis dan cukup menarik pengunjung. Selain desain lapangan yang lebih modern dan indah, beragam kuliner yang dijajakan di sekitar lapangan untuk bisa dinikmati pengunjung. Rahmawati, salah seorang pengunjung, mengaku senang karena suasana lapangan yang lebih menarik dan tertata dengan rapi. Kalau menurut saya, sekarang wali kota jadi lebih bagus, terus lebih tertata, lebih bersih, terus lebih banyak pengunjung kemarin karena sudah banyak yang direnovasi. Lampu-lampu tamannya juga banyak, jadi ramai. Pengunjung lainnya, Wahyu merasa senang dan puas menikmati lapangan Vatulemo yang kini tampil lebih modern. Kalau menurut saya sih, lapangan Vatulemo sekarang kelihatan lebih modern, terus menarik untuk kita itu berkunjung di sini, apalagi kalau sore-sore. Dan untuk anak-anak juga disediakan tempat bermain. Jadi cocok juga untuk orang-orang yang suka olahraga. Dibukanya kembali lapangan Vatulemo yang juga dikenal lapangan wali kota ini membuat masyarakat kota Palu bisa memiliki lokasi wisata alternatif. Zalika Syalsabila melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgompuasi. Bergabung bagi